Apa sih yang membuat kita selalu kurang? Karena takaran Allah itu kan tidak salah, Ustaz. Betul. Takaran Allah itu tidak salah. Auditor yang profesional aja, itu risiko kesalahannya itu kecil. Kalau dia sudah betul-betul profesional. Kalau Allah itu pasti tidak pernah salah. Kalau Allah itu takarannya tidak pernah salah, kenapa banyak manusia itu mereka dalam kondisi terus menuntut dunia kepada Allah dan selalu merasa kurang? Para ulama lalu memberikan jawaban. Ada banyak jawaban yang Allah berikan kenapa manusia itu kurang. Maka yang pertama, ya, kalau dunia sudah menjadi obsesi terbesar pada hidupnya, maka ini menjadikan kita miskin. Jiwa kita akan miskin walaupun kita bergelimang harta. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, apa yang terjadi? Pasti akan menumbuhkan buah yang bernama tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Coba nanti saya memiliki villa, coba nanti saya memiliki rumah di sini, coba saya nanti memiliki ini, coba saya nanti menaiki ini. Itu namanya panjang angan-angan. Dan ketika barang-barang itu belum dia dapatkan, maka akan sempit dan merasa kurang. Maaf Bapak dan Ibu, sahabat Wijaya, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu kadang-kadang cuma simpel. Cuma dibatasi oleh barang yang belum kita miliki. Sekali lagi, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu terkadang jaraknya itu terlalu tipis dan simpel. Yaitu barang yang kita belum miliki. Makanya kalau kemudian kita orang yang beriman, kok tidak menjadikan dunia obsesi terbesar kehidupan kita? Pasti barang yang kita pengen miliki itu tidak banyak. Tapi kalau kita sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada kehidupan kita, pasti barang yang kita pengen miliki banyak. Dan itu akan menjadikan jiwa kita menjadi miskin walaupun bergelimang rupiah. Karena apa? Terlalu banyak list yang harus kita cukupi ketika kita menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar pada kehidupan kita. Tulul amal itu bahaya. Tulul amal itu panjang angan-angan. Makanya saya, ini maaf ya, kalau ada yang setuju, monggo, tidak setuju tidak apa-apa. Kalau saya nanti anak-anak saya sudah besar, gitu, ada Basam, ada Basim, gitu. Saya ingin menyampaikan kata-kata kepada anak-anak saya. Sederhanakan duniamu, nak. Sederhanakan cita-citamu di dunia. Supaya tinggi keinginan akhiratmu. Ya. Karena apa? Semegah apapun dia meraih dunia, toh dia pasti akan meninggal dunia. Makanya kematian itu nasihat terbaik bagi si kaya atau si miskin. Kenapa kematian itu nasihat terbaik untuk si kaya? Supaya si kaya tidak sombong. Berapapun kekayaanmu, toh kamu akan mati dan tidak membawa semua itu. Dan kematian pun nasihat bagi si miskin. Kenapa kematian itu nasihat terbaik untuk si miskin? Supaya si miskin tahu. Berapapun penderitaanmu hanya sebatas kamu sampai meninggal dunia. Dan yang menjadikan kita miskin itu apa? Jiwa miskin kita merontak kan gitu. Kata orang milenial kan gitu. Jiwa miskinku berontak. Jiwa miskin kita berontak itu ketika obsesi terbesar pada kehidupan kita itu lebih besar daripada obsesi akhirat kita. Yang kedua, jahil terhadap urusan akhirat. Jahil terhadap urusan ilmu agama itu menjadikan kita itu sering menakar sesuatu itu dengan uang. Makanya saya agak kurang setuju ya. Satu, ya ini maaf ya namanya ada yang setuju pro dan kontra silahkan. Memperlihatkan ATM lalu menilai kemapanan seseorang dengan jumlah ATM-nya itu. Ya Allah, ini dari mana sih munculnya kayak gini nih. Dan saya khawatir yang memunculkan contoh kayak gini itu apa? Tidak khawatir nanti mereka di hadapan Allah ketika semacam itu. Yang kedua, kita sering mendapati gaya anak muda hari ini itu sering menghitung outfitnya itu berapa. Topinya berapa, bajunya berapa. Outfitnya yang dihitung. Kalau outfitnya di atas ratusan miliar, wis, Masya Allah. Seakan-akan itu Masya Allah. Padahal orang yang suka menghitung outfit itu, betul ya outfit ya. Orang yang suka menghitung-hitung outfit itu salah satu kebiasaannya orang Korun pada zaman dulu. Maaf ini, saya hanya bicara tentang sejarah. Maka tolong tampilkan ini ayat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin adzim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan.
Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Moga-moga kita itu diberikan sebagaimana Qarun yang diberikan kepada Qarun. Dan Allah mengatakan apa? Sesungguhnya fakharaja ala qaumihi fi zinati. Allah itu, Qarun itu kalau keluar, dia mau memakai semua barang-barang mahal yang dimiliki oleh Qarun. Itu sifatnya Qarun. Nih, Allah yang menyampaikan. Jadi dia keluar dengan semua kemegahan yang dimiliki oleh Qarun tersebut. Orang-orang kalau dia jahil, mereka berkata, cobalah kami diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada Qarun. Itu kata Allah. Allah itu membagi manusia. Orang yang melihat Qarun itu ada dua. Ada yang pertama, yang ketika melihat Qarun, mereka berkata, coba kami diberikan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Ya. Maka kemudian orang yang beriman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Maka sesungguhnya orang-orang yang dianugerahi dengan ilmu mereka berkata kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal solih dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang yang bersabar. Jadi yang menjadikan kadang-kadang jiwa miskin kita berontak dan merasa kita kurang itu apa? Karena sesungguhnya kita tidak paham tentang urusan agama. Tidak pahamnya seseorang terhadap ilmu Allah itu yang menjadikan kita suka menstandarkan manusia dengan kekayaan dan kemiskinan. Waliyadzubillah, dan semoga kita terhindar dari itu. Yang ketiga, kenapa kita sering merasa kurang? Sering berkumpul kepada yang lebih kaya tapi jarang berkumpul kepada yang lebih miskin. Maka anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda kepada orang itu, kalau hatimu kasar, kalau hatimu keras, anjalina in aradta jalina qalbak fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Ya, kalau memang kamu hatinya keras, maka lembutkanlah hatimu dengan memberikan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Artinya, sesungguhnya berkumpul sama orang-orang yang diberikan keterbatasan hari ini menjadikan kita akan merasa cukup. Maaf ya, sahabat Wijaya, saya tahu ada yang punya bisnis, ada yang memiliki rintisan-rintisan usaha yang sekarang sudah mulai limbung. Tapi limbung-limbungnya usaha kita jauh di luar rumah kita. Ada orang-orang yang mereka jauh lebih parah daripada kita. Saya kemarin diceritakan oleh oleh istri saya pada salah satu circle yang beliau miliki itu ada seorang perempuan, dia melepaskan suaminya cuma jualan sesuatu yang sederhana sembari dia berkata, moga-moga ada sedikit rezeki yang nanti engkau bawa ya Abi untuk kami ya. Dan jualan sesuatu yang mungkin kalau ditakar untungnya mungkin cuma 20-30 ribu. Ada yang jualan bawang bombay, hujan-hujan mengantarkan bawang itu ke rumah kami dengan harga cuma 60 ribu. Yang saya memikirkan uang bensinnya berapa, ongkosnya dia harus melewati rintik-rintik hujan. Berkumpul dengan orang semacam itu akan menjadikan kita merasa, ya Allah, saya itu masih diberi kecukupan oleh Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang lebih kaya ketika pada kondisi semacam ini, mereka masih dalam kondisi yang settle, tidak terpengaruh dengan wabah ini, maka kita akan merasa kurang dan jiwa miskin kita akan berontak. Kemudian yang keempat, salah satu di antara yang membuat jiwa miskin kita berontak hanya bersyukur pada material dan kurang bersyukur pada hal-hal yang bersifat immaterial. Kalau orang itu hanya bersyukur ketika sandangnya bertambah, ketika pangannya bertambah lezat, ketika papannya bertambah luas. Ini syukurnya orang materialisme. Syukur yang harus menunggu profit dan margin. Tapi kalau kemudian kita bersyukur orang beriman itu tidak bersyukur kepada indikator finansial. Mau bajunya lebih bagus, mau rumahnya itu sempit ataupun lapang, mau makanannya lezat ataupun tidak, selama dia masih diberikan keimanan untuk berdoa kepada Allah dan berharap sama Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelima, karena kondisi hati yang mati. Kondisi hati yang mati tidak bisa menumbuhkan buah tawakal. Kondisi hati yang mati tidak bisa menumbuhkan buah qanaah, buah ridho, buah sabar. Ya, karena kemudian kondisi hati kita mati. Makanya Rasulullah mengatakan, bagaimana kalian itu melihat orang yang fakir?
Abu Dzar menjawab, orang yang miskin, orang yang fakir itu orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Yang sesungguhnya kaya itu kayanya hati, yang miskin itu miskin hati. Makanya kalau orang sudah tidak memiliki hati yang bersih, maka apapun yang tumbuh itu adalah keburukan-keburukan yang menimpa pada hatinya. Akhirnya apa? Dia menggugat, dia ngambil yang haram, dia ngambil yang syubhat, disebabkan hatinya itu mati. Kemudian yang ke-6, ya, yang keberapa ini? Yang ke-6, yaitu adalah dia kurang ibadah. Makanya Allah kemudian menyampaikan orang yang kurang ibadah itu menjadi salah satu orang itu akhirnya dia merasakan dalam hatinya kegersangan. Dan akhirnya ketika kurang ibadah, dampak di antara orang yang kurang ibadah itu selalu yang terfikir adalah materi dan finansial. Orang kalau kurang murojaah, kurang sholatnya, kurang zikirnya. Orang yang tidak memperhatikan prioritas dia dalam zikir. Orang yang tidak memperhatikan prioritas dia di dalam membaca Quran. Orang yang tidak memperhatikan prioritas dia dalam ibadah. Pasti dia akan disibukkan untuk memikirkan dunia dan dunia. Dan kalau sudah memikirkan dunia, maka akhirnya dia akan merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah ketika ada hartanya yang tercampur dengan yang haram, itulah yang menjadikan kita merasa kurang. Harta yang haram itu akan menjadikan hati kita tidak pernah merasa cukup. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa saya punya penghasilan besar tapi kok merasa kurang? Imam Syafi'i menjawab sederhana. Kamu merasa kurang di tengah dinar yang begitu banyak yang Allah berikan kepada dirimu, pasti ada dinar-dinar itu yang tercampur dengan yang haram. Yang haram itulah yang memakan dan melahap semua keberkahan pada dinar yang lainnya. Maka yang ke-7, karena kadang kita mendapati yang semacam itu disebabkan karena ada yang campuran yang haram yang kita peroleh. Dan yang terakhir, kenapa kita merasa jiwa miskin, kita berontak kalau melihat sesuatu tentang masalah finansial. Maka yang ke-8, yang terakhir adalah karena kita kurang berdoa kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kecukupan dalam seluruh perkara kehidupan kita. Makanya doanya Rasulullah itu salah satunya banyak konsentrasi supaya beliau itu berlindung dari rasa kurang. Makanya salah satu doa dari Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung diri dari kefakiran dan kekafiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari azab kubur, tidak ada ilah kecuali Engkau. Orang yang jarang berdoa adalah orang yang akan ditinggalkan oleh Allah. Makanya hadis Rasulullah, innallaha yaqdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah sama orang yang tidak pernah meminta kepadanya dalam untayan doa. Makanya bisa jadi hati kita serakah kepada finansial karena kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya menjaga hati kita dari rasa kurang yang terus tumbuh pada hati dan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Inilah yang menjadikan kita dalam kondisi memahami tentang masalah COVID-19 ini. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi yang menyampaikan khususnya. Dan semoga nasihat ini juga bermanfaat kepada semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya, sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati, apapun kondisinya. Pahami, Rob yang kita sembah ketika sebelum adanya COVID-19 adalah Allah. Sama dengan Rob yang kita sembah ketika wabah COVID-19 ini datang, yang kita sembah pun Allah. Tidak ada bedanya. Harusnya perasaan kita juga tidak boleh beda. Karena apa? Karena Allah sempurna mencukupi kita ketika sebelum wabah ini datang, maka pasti sempurna pula Allah akan mengurusi kita ketika wabah ini datang.